Shalom saudara-saudariku yang terkasih dimanapun berada, kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita saat ini. Mari kita buka firman Tuhan kita yang terletak di dalam Matius 4 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, saudara-saudariku, hari ini kita akan membahas tentang pertobatan sejati. Sebenarnya apakah itu pertobatan? Pertobatan adalah ketika manusia meninggalkan atau menguburkan manusia lama atau manusia daging dan bangkit dengan Kristus dengan kehidupan yang baru. Karena kita melihat salah satu syarat untuk masuk dalam kerajaan Allah adalah dengan bertobat. Ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, Ia disalibkan, Ia mencurahkan darahnya, itu berarti setiap umat manusia di dalam dunia ini telah memiliki hidup yang baru karena Tuhan sendiri sudah mengubur atau mematikan kutuk dan dosa yang dilakukan oleh manusia dengan darahnya yang mahal. Tapi kadang manusia tidak sadar mereka mengulangi kesalahannya lagi. Ketika Tuhan sudah menembus kita, manusia mengalami hidup yang baru, tetapi kadang manusia jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Padahal Tuhan sendiri mengatakan untuk kita segera bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah berkaitan dengan pertobatan sejati. Yang dimaksud pertobatan sejati di sini adalah kita tidak mengulangi kesalahan kita lagi. Ada banyak orang, saudara-saudariku, memiliki kebiasaan buruk dalam hidupnya, mungkin seperti sebuah dosa yang kayaknya dilakukan berulang kali, yang kadang orang itu sampai tidak bisa lepas dari dosa itu. Dan telah menjadi kebiasaan, bahkan udah menjadi rutinitas ya, setiap hari melakukan dosa itu. Ada dosa yang selalu mengikat kita loh, saudara-saudariku. Bagaimana dengan cara hidup kita yang seperti itu? Sedangkan terkadang kita pergi beribadah, kita ikut persekutuan, kita ke gereja, mungkin kita ikut komunitas, tapi setelah kita pulang ke rumah, kita melakukan dosa itu lagi. Seperti hal yang kecil. Biasanya orang-orang merokok, kecanduan dengan rokok. Setiap hari kalau tidak merokok, rasanya bibirnya mungkin rasanya aneh. Seperti itu ya saudara-saudariku. Rokok itu adalah dosa. Kenapa dikatakan rokok adalah dosa? Meskipun di dalam firman Tuhan tidak ada tertulis merokok adalah dosa, tetapi kita bisa tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Karena ketika Yesus menebus kita, tubuh kita itu bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Kita adalah bait Allah. Merusak bait Allah adalah dosa, saudara-saudariku. Karena kita perlu menyadari bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan. Bagaimana kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai bait Allah, sementara kita merusak bait Allah? Itu sama saja kita menipu Allah, saudara-saudariku. Yang Tuhan mau di sini adalah ketika kita mengaku dosa kita mengalami pertobatan, kita menguburkan manusia lama kita memiliki komitmen untuk terus hidup baru dan tidak mengulangi atau melakukan dosa yang terus-terusan menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Rasanya memang sulit, tapi ketika kita mau berkomitmen, kita harus menjalani apa yang menjadi janji kita kepada Tuhan. Tidak hanya itu, saudara-saudariku, bukan hanya rokok. Kebanyakan anak muda zaman sekarang itu kecanduan juga dengan minuman keras. Minuman keras yang mungkin kalau tidak minum itu rasanya tidak tenang. Atau mungkin terkadang merasa sedang khawatir, gelisah, banyak anak muda malah lari pergi ke minuman keras. Itu juga termasuk merusak bait Allah. Dan akan merusak hidup kita sendiri, masa depan kita sendiri. Tidak hanya itu, ada banyak lagi dosa-dosa yang sepertinya kita tidak sadari di lingkungan kita, di sekitar kita itu terjadi, khususnya pada anak-anak muda. Dosa berhala. Berhala itu seperti apa, saudara-saudariku? Berhala bukan berarti kita membuat patung bagi kita menyembah patung itu, atau juga kita membuat sebuah persembahan seperti kemenyan atau lain sebagainya, kita mempersembahkan diri kita menyembah. Tidak hanya itu, berhala dikatakan tidak hanya seperti itu. Berhala dalam bentuk modern adalah mengutamakan sesuatu yang lain dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Contohnya seperti kebanyakan sekarang, orang-orang lebih mengutamakan smartphone,
ya handphone gadget kita sebagai yang utama dibandingkan yang lain. Itu juga salah satu dosa. Ketika bangun pagi, kita lebih dulu mencari handphone kita, mana handphone kita. Kita melihat mungkin notif pesan dari orang terdekat kita atau siapa, kita mengutamakan hal itu dulu. Sedangkan harusnya kita menjadikan Allah kita yang satu-satunya prioritas utama dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Itu termasuk berhala ketika kita mengutamakan handphone kita, gadget kita, atau mungkin kita lebih banyak menggunakan handphone dibanding kita memiliki waktu berdoa pada Tuhan, dibanding kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan ini sering terjadi pada anak-anak remaja zaman sekarang. Bahkan kecanduan game. Bermain game itu boleh, tetapi kalau sampai seperti kecanduan, sampai melupakan Tuhan, bahkan melupakan orang-orang sekitar, itu sudah termasuk dalam dosa. Dosa yang mengikat, yang terus mengikat kita setiap hari, mengikat anak-anak muda di luar sana, itu termasuk dalam dosa. Dan mungkin ada juga anak-anak muda yang kecanduan dengan pornografi. Maaf saudara-saudariku, ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang terjerat dengan dosa pornografi. Riset membuktikan, orang-orang sudah mensurvei, memang ada banyak kan zaman sekarang itu sudah seperti hal biasa ya. Anak-anak sudah masih umur remaja, mereka udah mengerti hal-hal yang dianggap tabu, hal-hal yang mungkin tidak pantas mereka pahami di umur yang masih terbilang muda, yang masih sekolah. Itu bisa merusak masa depan, mental, otak, karakter seseorang. Ketika orang sudah kecanduan dengan dosa-dosa yang seperti itu rasanya sulit sekali untuk lepas. Saya pernah memiliki seorang teman yang dia bersaksi dia bertobat dari dosa pornografi, saudara-saudariku. Waktu itu sangat sulit sekali untuk dia lepas dari hal itu. Dia katakan dia seperti ditarik lagi untuk terus melihat, untuk terus penasaran dengan hal yang seperti itu. Berawal dari penasaran, saudara-saudariku. Dia aktif dalam pelayanan, dia bermain musik, ya saudara-saudariku, rajin ke gereja, tapi orang-orang tidak tahu kalau dia memiliki suatu dosa yang mengikat dia, yang setiap hari itu dia sulit untuk lepaskan. Dia berusaha untuk katakan, Tuhan, aku gak mau lagi jatuh, Tuhan, aku mau lepas dari ini. Dia berusaha terus berdoa untuk agar dia bisa lepas, tapi karena sudah kecanduan, karena sudah terikat, itu sulit sekali rasanya untuk lepas. Dia katakan seperti itu. Dan yang terjadi apa, saudara-saudariku? Dia merasakan ada perubahan dalam hidupnya. Perubahannya dalam sisi negatif, dalam karakter. Dia lagi jadi lebih emosional. Terkadang pikirannya tidak jernih lagi melihat lawan jenis. Pikirannya udah kemana-mana, saudara-saudariku. Bahkan dia mencari seperti hal-hal yang untuk pelampiasan, maaf saudara-saudariku. Jadi dia memiliki hubungan dengan pacarnya itu tidak baik, karena dia udah jatuh dalam dosa yang seperti itu. Tapi suatu ketika dia terbuka, karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Dia terbuka, dia katakan semua bahwa dia ingin lepas dan dia tidak mau jatuh lagi ke dalam hal itu. Karena kita tahu dan dia tahu bahwa dosa yang seperti itu akan membawa kebinasaan. Tidak hanya di dunia kita dirugikan, tetapi bait Allah sudah kita rusak, kita menjadi najis di hadapan Tuhan, dan kita akan mengalami kebinasaan. Dia berusaha, dia berkomitmen untuk tidak lagi jatuh. Awalnya memang sulit, ya katakan kita ketika kita meminta kita pengampunan kepada Tuhan, ketika kita minta dilepaskan, itu tidak langsung instan saudara-saudariku, tapi dengan pelan-pelan dia terus komitmen. Dia terus berkomitmen untuk tidak jatuh lagi. Dia meminta bantuan Roh Kudus, dan juga dia selalu berkumpul dengan lingkungan yang rohani, di komunitas yang rohani, di mana mereka bisa saling berbagi, terbuka, ya saling terbuka tanpa menghakimi dan saling mendoakan. Di situ akhirnya teman saya ini bertobat, dan sampai sekarang dia menjadi seseorang yang bisa membawa orang lain lepas dari dosa yang seperti itu. Kadang ketika kita sudah lepas dari hal seperti itu, Tuhan memperbarui hidup kita, bahkan kita bisa berguna untuk orang lain. Kita bisa membawa orang yang terjerat dari hal seperti itu untuk benar-benar berkomitmen untuk tidak jatuh lagi di dalam dosa. Nah, saudara-saudariku, itulah yang disebut dengan pertobatan sejati. Ketika kita mengaku kepada Tuhan, terus misalkan pun kita jatuh lagi, terus mengaku lagi, Tuhan itu Maha Pengampun.
Tapi bukan berarti ketika Tuhan Maha Pengampun, kita mempermainkan Tuhan. Seperti kita hanya berjanji, ya Tuhan, aku tidak akan mengulanginya lagi, tapi besok-besok kita ulangi lagi. Itu sama saja kita menipu Tuhan dan menipu diri kita. Tapi mari kita berkomitmen. Kita sadar bahwa diri kita ini adalah milik Allah, dan bahwa syarat masuk dalam kerajaan sorga itu tidak hanya Yesus menebus kita lalu kita percaya, mengimani, dan kita masuk dalam kerajaan surga. Tidak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ketika kita beriman untuk percaya Yesus meninggalkan manusia lama, mari kita berkomitmen untuk tidak jatuh dengan bantuan Roh Kudus. Jika saudara-saudari terjebak dalam satu dosa ini terikat, mari bangun komitmen. Ketika ada sesuatu yang menggodaimu untuk jatuh lagi, segera lari kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Lari dengan cara berdoa, Tuhan tolong saya. Tolong saya Tuhan dari jeratan ini. Jika perlu kita menangis, kita menangis. Karena jangan sampai ketika kita mengulangi terus kesalahan kita, hajaran yang dari Tuhan itu datang. Tapi mari kita minta bantuan Roh Kudus. Bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Jika kita mau, kita berkomitmen, Tuhan pasti tolong saudara-saudariku. Secara pelan-pelan. Setiap ada godaan dan cobaan, lari kepada Tuhan. Tuhan tolong saya mau lepas dari ini Tuhan. Saya mau lepas dari rokok, dari minuman keras. Saya mau lepas dari kecanduan handphone, kecanduan apapun itu Tuhan. Saya mau lepaskan. Tolong saya Tuhan. Berjalan dengan iman. Ketika mau jatuh lagi, ingat lagi Tuhan. Selalu seperti itu sampai Tuhan benar-benar dan engkau benar-benar dilepaskan Tuhan, dan berasa tiap hari hidupmu tuh bersama Tuhan, sehingga tidak ada lagi iblis yang bisa mencobai dan menggodai kita, saudara-saudariku. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang kita bisa jadikan teladan, di mana ia bertobat dan kembali kepada Tuhan ketika ia sudah jatuh ke dalam dosa, yaitu Nabi Daud. Nabi Daud ini seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara-saudariku. Bahkan Nabi Daud sering sekali menyanyikan atau memuji Tuhan, maka timbullah adalah namanya Mazmur Daud, saudara-saudariku. Kita tahu Nabi Daud ini jatuh ke dalam dosa pembunuhan dan perzinahan, di mana ia menginginkan istri Uria menjadi istrinya, menjadi miliknya pada saat itu. Lalu ia membunuh Uria dan berzina dengan istrinya. Tetapi seorang nabi bernama Nathan datang mengingatkan Daud bahwa apa yang ia lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan itu adalah perbuatan najis. Nabi Daud kembali datang kepada Tuhan. Ia menangis agar Tuhan menerima pertobatannya, dan ia berjanji untuk tidak melakukannya lagi, tidak jatuh lagi ke dalam dosa, saudara-saudariku. Ya mungkin pada saat itu Nabi Daud sedang bernyanyi ya, haleluya, haleluya. Lalu ketika ia melihat Batsyeba istri Uria yang cantik, dia tidak sengaja melihatnya mandi, Nabi Daud nggak haleluya lagi ya, saudara-saudariku. Mungkin dia bilang halelupa gitu ya. Dia jatuh ke dalam dosa. Tapi pada saat itu si Nabi Daud, dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan, dia menangis, dia memohon pengampunan daripada Tuhan, dan ia berkomitmen untuk tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Kita bisa mencontoh teladan Nabi Daud. Ketika kita menyadari bahwa sesuatu yang kita lakukan itu salah dan membuat hati Tuhan sedih atau menyakiti hati Tuhan, mari kita lari kepada Tuhan. Atau mungkin teman-teman berpikir, aku udah gak layak, di hadapan Tuhan aku sudah seperti ini. Jangan pernah berpikir seperti itu. Ketika engkau mau berlari kepada Tuhan dan berkomitmen untuk diperbarui oleh Tuhan, Tuhan pasti akan tolong. Dan ketika engkau tidak mau lagi jatuh ke dalam dosa yang sama, mungkin rasanya sulit untuk melepaskan, ingat, kalau kamu tetap berada di dalam dosa yang sama, kamu berarti hamba dosa, bukan hamba Tuhan. Di dalam kitab Yohanes yang ke-8 ayat yang ke-34 dikatakan seperti ini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi ketika kita melakukan dosa kita berulang kali, kita meminta pengampunan, lalu besok jatuh lagi seperti itu terus, kita menjadi hamba dosa dan bukan hamba Tuhan. Dan Tuhan tidak menyukai orang yang jatuh ke lubang yang sama berkali-kali.
Tapi Tuhan menyukai seseorang yang mau berkomitmen, seseorang yang bertobat, seseorang yang benar-benar ingin lepas dari kebiasaan buruknya, seseorang yang menguburkan manusia dagingnya dan terus diperbarui setiap hari oleh Tuhan dalam pertobatan sejati. Kita harus memiliki pertobatan sejati, saudara-saudariku. Mulai sekarang, ayo kita kembali kepada Tuhan. Kita berkomitmen sama Tuhan. Apapun itu yang menjadi dosa saudara-saudari, yang menjadi penghalang kita untuk bertobat setiap harinya, yang menjadi suatu keterikatan yang terus membawamu jatuh ke dalam dosa. Jangan sampai kita menghampiri kebinasaan. Kita lepaskan itu, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita hancurkan dengan darah Yesus, dan kita berkomitmen untuk tidak mau lagi hidup di dalam kebiasaan yang lama. Minta bantuan Roh Kudus. Bangun hubungan intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ketika engkau rasanya mau jatuh, jangan andalkan kekuatanmu, lari kepada Tuhan. Kita ini lemah, saudara-saudariku, kita lemah. Kita bukan seseorang yang hebat, yang dengan kekuatan kita sendiri kita bisa mengalahkan dosa-dosa yang mengikat kita. Tapi kita butuh yang namanya Roh Kudus. Setiap hari bertobat. Bagaimana bertobat setiap hari? Berdoa setiap hari, dekat setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari, membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari lari kepada Tuhan ketika engkau mau jatuh. Ketika pikiranmu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang najis, alihkan itu dengan memikirkan hal-hal yang di atas. Alihkan dengan pikiran-pikiran yang baik. Misalkan, wah Tuhan Yesus begitu baik buat saya hari ini. Ingat kebaikan Tuhan terkadang bisa membuat kita itu jatuh cinta kepada Tuhan dan kita tidak ingat dengan hal-hal yang mengikat kita, saudara-saudariku. Kalau kita saat ini diikat oleh dosa, mari kita mengikatkan diri kita sekarang di dalam Roh Kudus, di dalam Tuhan, di dalam firman. Karena ketika kita terikat oleh firman, terikat di dalam Kristus, maka tidak ada yang bisa mengambil kita dari Tuhan. Belum terlambat, saudara-saudariku, untuk bertobat. Mari kita alami pertobatan sejati setiap hari. Bertobat setiap hari. Jangan jatuh lagi. Kita bangkit bersama Kristus. Kita bangun sebuah komitmen. Dengan Tuhan semuanya pasti bisa. Ketika kita mau melepaskan dosa kita jangan ambil lagi. Jangan malu di hadapan Tuhan. Apapun dosamu, meskipun kita tidak mengaku, Tuhan sudah tahu. Tapi mari kita akui lagi kepada Tuhan. Dan katakan kita ingin lepas. Biarlah setiap hari Tuhan memperbarui hidup kita, agar kita mengalami pertobatan yang sejati dan hidup kita berkenan kepada Tuhan, dan kita bisa menjadi saksi. Kita juga bisa menjadi seseorang yang menolong orang lain untuk lepas dari suatu keterikatan. Dan Tuhan itu pasti berkenan kepada kita. Mari setiap anak-anak muda ataupun anak-anak Tuhan yang saat ini engkau terjatuh dalam dosa pornografi, pergaulan buruk, minuman keras, rokok, kecanduan apapun, belum terlambat engkau untuk datang kepada Tuhan. Jika engkau mendengar firman ini, mendengar renungan ini hari ini bukan suatu kebetulan. Ingat apa yang sekarang mengikatmu, yang mengikat engkau, lepaskan itu. Mari kita perbarui hidup kita dengan Roh Kudus, biar kita dibasuh dan disucikan oleh Roh Kudus. Tidak ada kata terlambat. Tuhan menerima masa lalumu, menerima apapun keadaanmu saat ini asal engkau mau diperbarui oleh Ia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, engkau sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, kami mendengar firman Tuhan yang mengatakan bahwa kami harus bertobat setiap hari, bahwa kami harus meninggalkan manusia lama kami. Tuhan, saat ini Engkau melihat kehidupan kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sesungguhnya semuanya terbuka di mata-Mu Tuhan. Meskipun di mata orang lain, di mata manusia, orang tidak mengenal kami, tapi Tuhan, Engkau mengetahui apa yang menjadi dalam kehidupan kami, apa yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini Tuhan, apa yang mengikat
mengikat kami, apa yang membuat kami terus jatuh, Engkau mengetahui Tuhan. Tuhan, apapun dosa dan kesalahan kami, baik itu keterikatan dan belenggu yang setiap hari membawa kami untuk terus jatuh daripada Tuhan. Tuhan, kami mau lepaskan itu saat ini juga Tuhan. Kami tidak mau binasa Tuhan, tapi kami mau lari dan terus lari kepada Tuhan. Kami mau terus diperbarui dengan Roh Kudus. Tolong kami Tuhan dan lepaskan kami dari ikatan si jahat, karena kami menyadari bahwa tubuh ini bukan milik kami tetapi bait Allah. Lepaskan kami Tuhan dari apapun yang mengikat kami saat ini Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak muda dimanapun berada, jikalau mereka saat ini sedang jatuh dan sulit Tuhan untuk datang, untuk kembali, mereka terikat, hamba mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang membebaskan mereka dari ikatan belenggu dosa, karena ketika Tuhan disalibkan, kami sudah dibebaskan dengan darah-Mu. Biarlah Tuhan, anak-anak Tuhan boleh mengalami pertobatan yang sejati. Setiap hari hidup kami diperbarui dengan Roh Kudus, kami disucikan sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan, dan apapun yang menjadi doa kami, tidak ada lagi penghalang Tuhan untuk Engkau jawab Bapa. Biarlah kami boleh berkenan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami untuk berkomitmen Tuhan setiap harinya di hadapan Tuhan, untuk kami tidak mengulangi dan tidak jatuh ke dalam kesalahan kami yang mungkin menyakiti hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap harinya kami diperbarui. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami hingga akhir di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami katakan amin.